yang jadi persoalannya adalah begini, Prof. Mohon maaf. Kadang memang dari munculnya misalkan fanatisme. Nah, itu dikarenakan mungkin adanya ketidakadilan, Bro. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian bagaimana kemudian hijrah itu dimaknai seperti halnya misalkan para kaum tasawuf misalkan maknai hijrah sebagai keterlupaan akan adanya Allah dalam hal ini seperti itu. Nah, kaitannya kemudian atau permasalahannya kemudian yang terjadi sekarang adalah bagaimana kemudian kita hanya memahami hijrah sebatas apa yang menjadi pemahaman kita secara katakanlah kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok, Prof. Nah, apakah ada konsep hijrah yang sesungguhnya diberikan oleh Allah itu dalam hal ini sehingga bisa mewujudkan sebuah keadilan. Yang kedua, bagaimana kemudian konsep hijrah yang sekarang dipahami oleh, mohon maaf, kembali lagi kita mengingat bahwa HTI dengan konsepnya itu tentang hijrah. Saya sampai berjam-jam berdiskusi dengan anggota HTI dan hanya satu itu yang coba mereka usung. Apakah hijrah yang mereka konsepkan juga merupakan bagian dari hijrat Nabi? Podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Pengertian hijrah bagi kelompok-kelompok sampai kepada kelompok tasawuf. Kelompok tasawuf tidak mengatakan bahwa apa yang, dan itu kelompok tasawuf yang kecil yang mengalami ekstase, yang di antara lain Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj dan sebagainya. Itu tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah orang-orang yang tertentu yang hanya Allah yang bisa memberikan penilaian terhadap mereka. Jadi kita tidak, mereka itu adalah di luar jalur kehidupan manusia yang normal. Mereka telah sampai kepada satu titik yang lebih daripada titik manusia biasa, sehingga melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dari itu apa yang disampaikan oleh mereka-mereka itu yang kadang-kadang mengatakan saya adalah Tuhan dan sebagainya, oleh Imam Ghazali dikatakan bahwa ini adalah rahasia Tuhan yang diberikan kepada hambanya yang tertentu, dan rahasia ini seyogianya tidak disampaikan kepada orang lain karena orang lain tidak mungkin akan bisa mengerti apa yang mereka utarakan. Nah, itu dari segi yang tasawuf. Nah, soal hijrah, sebenarnya kita memahami Islam ini harus dengan cara yang tidak tidak ruwet, tidak complicated. Islam mengatakan bahwa hijrah adalah meninggalkan keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Baik itu hijrah fisik ataupun itu hijrah non fisik atau spiritual. Yang bisa melakukan hal tersebut dan merasakan ada perubahan dalam kehidupannya, maka itu adalah tanda-tanda keberhasilannya dalam hijrah. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat lain, dan di sana dia mendapatkan hal yang lebih baik daripada tempat asalnya. Saya, alhamdulillah, saya merasakan bahwa saya berhijrah dari Sulawesi ke Jawa, lalu berhijrah dari Jawa ke Mesir, lalu berhijrah dari Mesir ke Amerika, dan kembali ke Indonesia. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengetahuan dan banyak pengalaman, dan alhamdulillah saya
mengharapkan hijrah-hijrah itu semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tetap saja di Makassar atau di daerah sana tanpa saya berhijrah ke tempat lain yang bisa menambah ilmu dan pengalaman, mungkin saya hanya sampai begitu saja dan tidak mencapai apa yang saya capai sekarang. Dan saya merasa bahwa apa yang saya capai ini sudah melebihi daripada ekspektasi saya waktu saya masih muda. Dari itu saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hijrah, karena berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena adanya tekad untuk merubah diri kepada keadaan yang lebih baik. Kalau yang soal HTI, orang boleh saja memberikan argumentasi, memberikan penjelasan terhadap hijrah, tapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu menjadi contoh bagi kita bahwa hijrah dari suatu keadaan yang terpuruk, merubah keadaan dan menciptakan peradaban di Madinah, dan dari sana beliau mulai berdakwah sampai alhamdulillah sampai sekarang agama yang beliau bawa menjadi agama yang sangat relevan dalam kehidupan sekarang ini. Bahkan di Barat dikenal bahwa Islam adalah agama yang paling deras, paling luas pengikutnya, dan banyak sekali pengikutnya dibandingkan dengan agama-agama lain yang mulai meninggalkan pengikutnya mulai meninggalkan agamanya. Sebaliknya Islam di mana-mana pengikut baru lebih bertambah daripada sebelumnya. Saya kira kita dalam menelaah dan memahami Islam jangan terlalu sulit untuk kita pahami. Kita jadikan Al-Quran patokan kita. Banyak ayat-ayat yang bicara tentang hijrah, yang antara lain berhijrahlah karena kamu dengan hijrah akan mendapatkan keleluasaan dalam kehidupan, dapat rezeki. Selama hijrah itu betul-betul untuk kepentingan peningkatan hubungan kita dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat bahwa Allah ini tidak cerewet. Yang penting hati kita bersih, kita mau berhijrah, kita mau merubah diri kita, dan kita bertekad untuk merubah diri kita semampu kita. Dan apabila kita berhasil, maka alhamdulillah kita bersyukur. Kalau kita tidak berhasil sesuai dengan harapan kita, maka kita tetap berusaha untuk meningkatkan upaya kita. Yang penting, dan ini adalah yang paling penting, bersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Mereka yang bisa membersihkan jiwanya adalah mereka yang beruntung. Itu Al-Quran bilang. Tidak ada gunanya kita membawa teori-teori hijrah dari sini ke sana, tetapi hati kita tidak bersih. Dan hijrah tidak perlu dengan cara-cara yang gembar-gembor dan sebagainya. Kita bisa berhijrah tanpa banyak orang tahu. Kita dengan hati yang tulus, kita memohon dari Allah untuk dimudahkan kehidupan kita, untuk merubah keadaan kita dari yang baik menjadi lebih baik dan yang buruk menjadi baik. Semoga bermanfaat.